Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulzilatun Nabawiyah dari kelas Tadris Matematika 3E. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dan sistem bilangan. A. Angka Hindu Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut sebagai angka Arab atau angka Hindu Arab yang berasal dari India yang kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab pertama menjelaskan angka tersebut di dalam Algoritmi de Numeru Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khawarizmi. B. Bilangan pecahan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai dari Mesir kuno. Selain itu, Brahmagupta di dalam Brahmasputasiddhanta juga menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Kalasadi pada tahun 1412 sampai 1486 dikenal sebagai orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut, serta pemakaian pecahan desimal beserta cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kasi pada tahun 1380 sampai 1429. C. Bilangan negatif. Bangsa Mesir melambangkan bilangan positif dengan kaki melangkah ke kiri, sedang bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum mengenal bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Pemakaian bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah menggunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. D. Tentang bilangan irasional. Perguruan Pitagoras sekitar tahun 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Sementara itu, penanganan terhadap bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19. Dedekind pada tahun 1831 sampai 1916 di dalam bukunya Stetigate and the Irrational Zahle atau Continuity and Irrational Number membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. E. Logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapaeresis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Sementara orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri pada tahun 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Logaritma sendiri ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier pada tahun 1550 sampai 1617 dan Josburgi pada tahun 1552 sampai 1632. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya. F. Segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut sudah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim atau Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Cina Xin atau Jiaxian sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du triangle arithmétique pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Konsep aljabar. A. Teorema Pitagoras.
Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia merupakan orang pertama yang memberi sebuah bukti secara geometris, tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya berdiri. B. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapi kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Sementara itu, Abraham Barhiahanasi atau lebih dikenal di Eropa sebagai Savasorda menulis buku Liber Embadorum yang merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. C. Sistem persamaan linier. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzu atau dalam terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Art telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matrik, yaitu metode Fang Cheng, yakni yang kini disebut metode eliminasi Gauss. D. Matrik dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matrik. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. Tetapi Sekikwa pada tahun 1642 sampai 1708 mempublikasikan lebih dulu di Jepang pada tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulated Problem yang memuat metode matrik. Konsep geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elemen yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elemen tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan universitas selama berabad-abad. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam atau Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclid. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.